Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Deka. So, kali ini aku akan melanjutkan mengenai bedah skripsi aku. Dan kalau di video sebelumnya aku fokus ke bab 1, di video ini aku akan fokus ke bab 2. Teori-teori yang berhubungan sama skripsi aku. So, jadi langsung aja. Kita lanjut ke chapter 2, literature review. Ini biasanya apa ya namanya, theoretical review, bisa juga disebut theoretical review, kayak tentang teori-teori yang berhubungan sama skripsi aku. Yang pertama ya, karena aku tentang grammar ya, yang pertama pasti ada grammar. Nah, grammar ini aku jelaskan, grammar itu kan ada definisi, ada macam-macam, ada patternnya, polanya, dan materi grammar itu ada apa aja gitu. Aku jelaskan yang pertama dari yang umum. Bagian umum aku menjelaskan definition of grammarnya. Diawali dengan statementnya aku, grammar is one of the language elements. Setelah itu statement dari beberapa expert. Aku di sini ambil dari The Oxford Dictionary sama Hermer. Nah, setelah dari expert itu, aku ambil kesimpulan. Jadi apa sih itu grammar gitu. Nah, ini ada tulisannya, in brief, English grammar is the rule of language which should be learned by English learners so that the sentences clearly give information to the listener or reader. Nah, terus ini kayak ada beberapa opini yang menguatkan. Nah, yang kedua, karena aku bilang di atas kalau grammar itu penting, aku tulis di sini pentingnya tuh gimana sih, grammar itu pentingnya apa gitu. Ya, mastering grammar can help students to understand every word when they are reading as well as speaking, listening, and writing. Jadi grammar itu kan yang akan memang biar kita paham kata-kata, biar kita paham susunan kata ketika kita baca, ketika kita berbicara, ketika kita menulis, dan ketika kita mendengarkan. Memang grammar ini lebih berhubungan, lebih dibutuhkan mungkin pas lagi reading dan writing gitu ya. Walaupun speaking, listening itu tetap butuh, cuma ketika kita berbicara kan grammar itu nggak begitu kita pikirkan, yang penting ngomong gitu kan. Ya, gitu ya. Nah, setelah aku di sini tulis awalan statementnya aku, di sini aku lanjut ke statement dari expert. Di sini ada Baihaqi ya. I don't know how to say that. Terus juga ada dari Greenbaum and Nelson, ada tahunnya, ada halamannya ya, dalam buku beliau. Terus ada juga beberapa yang berhubungan. Nah, terus aku simpulkan, in short, the mastery of grammar can contribute to learners' language acquisition, especially for the second or foreign language learners. Nah, setelah itu intinya tuh aku di sini menjelaskan ya. Jadi kepentingannya grammar tuh apa sih? Seberapa pentingnya? Setelah itu aku lanjut ke teaching grammar atau pengajaran grammar. Aku jelaskan ada beberapa caranya ya. Yang pertama ada presentation. Ini pasti harus dari beberapa expert sih. Isolation explanation, and then bisa juga dari practice, dan bisa juga dari tes. Ini based on statementnya I don't know to say that. Pokoknya dari ini beliau. Nah, aku jelas seperti biasa aku bikin kesimpulan. In short, teaching grammar is basically a matter of providing learners with presenting a text, explaining grammatical pattern, practicing the pattern, and also giving them a test. Jadi kayak susunan pengajaran grammarnya. Tuh. Nah, yang kedua, grammar itu kan macam-macam. Di sini aku hubungkan dengan yang sesuai dengan skripsi aku. Aku hubungkan karena aku di sini tentang tenses, ya aku masukin ke tense. Aku masukin teori tense. Aku tulis di sini statement awalnya, tense is one of important parts of structure in English. Nah, terus aku tulis beberapa pernyataan yang mendukung. Tense is divided into 4 major parts. Jadi kan tense ada beberapa nih, ada present, past, future, and perfect and past future. In every major parts of tense, it also has 4 subdivisions.
Nah, jadi ada beberapa present itu ada simple present tense, simple continuous present continuous tense gitu-gitu kan ya. Pokoknya yang berhubungan sama skripsi aku. Tapi di sini aku jelaskan kalau di sini aku akan lebih memfokuskan ke simple present tense. Nah, aku masuk nih langsung ke simple present tense. Simple present tense-nya aku jelasin dulu. Yang pertama aku kasih teori mengenai definisi simple present tense dari beberapa expert. Nah, seperti biasa aku simpulkan. Setelah itu penggunaan simple present tense. Jadi simple present tense itu penggunaannya gimana? Biasanya berhubungan sama pola. Di sini aku pola-polanya atau rumus-rumusnya ambil dari bukunya Azhar Petty in 1995. Ini kayak beliau juga di situ juga ada kayak apa ya, fungsinya simple present tense apa. Nah, ada contohnya juga di sini aku tuliskan. Setelah itu karena yang nanti aku ujikan di pretest itu berhubungan materinya aku kasih sedikit di bab 2 ini ya. Ada tentang adverb of frequency juga. Jadi sini aku taruh adverb of frequency. Ini kan ada macam-macam. Terus ada adverb of time di sini. Setelah itu aku taruh rumusnya, the form of simple present tense. Di sini aku ambil dari dosen pembimbing aku, dari bukunya beliau. Bukan buku apa sih ya? Bukan buku ya, tapi yang waktu itu tuh buku pegangan yang dikasih dari beliau waktu aku kuliah tahun 2015. Aku pakai itu. Dari namanya Pak Bambang Suroso, beliau itu expert pengerti grammar. Aku suka banget cara beliau ngajar grammar. Nah, itu karena beliau lah aku jadi sangat menyukai materi grammar. Apapun materi grammar, gak cuma tensi sih. Nah, di sini aku taruh rumus-rumus yang ada di buku beliau ya. Dan aturan-aturan simple present tense. Macam-macam, bener-bener lengkap sih di buku itu, nggak cuma menjelaskan gimana rumus umumnya, tapi bener-bener positif, negatif, interrogatifnya, terus question formnya kan juga ada macam-macam, ada yes or no question, ada WH question, itu bener-bener dijelasin banget gimana rumusnya. Aku benar-benar sangat merasa terbantu untuk mempelajari grammar dari bukunya beliau. Ini maksud aku. Nah, setelah mana ya tadi? Kelewatan. Setelah ke rumus-rumus itu, rumus-rumus simple present tense yang nanti bakal aku pakai di tes pretestnya, itu ada game.